Semangat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Bayangkan, kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu lama. Apa yang kamu dapat lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Perhatikan pada layar. Ada pesawat, kemudian kereta api, perahu, kapal feri, dan yang lainnya. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Nah, bendi itu seperti dokar kalau di Bali. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu, orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Tulis di kolom komentar di video ini ya, biar Pak Guru tahu alat transportasi apa saja yang sudah pernah kalian naiki atau kalian gunakan. Untuk selanjutnya, mari kita cari kalimat utama atau ide pokok dari masing-masing paragraf. Ini Pak Guru sudah siapkan, mulai dari paragraf 1 yang di garis merah itu merupakan kalimat utamanya. Nah, nanti jika digabung semua kalimat utama itu menjadi ringkasan. Begitu cara belajar meringkas. Ini baru paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, isi ceritanya, kita ambil dari kalimat utama tadi pada masing-masing paragraf. Jadi, kita bisa ketahui cerita panjang tadi dengan melihat kalimat utama pada masing-masing paragraf. Jadi lebih ringkas atau lebih pendek jadinya. Perkembangan menggunakan alat transportasi. Nah, perhatikan gambar pada layar ya. Mulai ada gambar dokar, berjalan kaki, berkuda, naik pesawat, naik mobil. Ini hanya beberapa contoh alat transportasi, mulai yang dari tradisional dan modern. Nah, ini urutannya dari yang paling sederhana atau paling gampang itu jalan kaki, kemudian ada berkuda. Nah, paling modern yaitu pesawat.
Pada zaman dahulu, manusia bepergian masih berjalan kaki. Selanjutnya, manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan. Setelah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia mulai menggunakan mobil. Dan setelah itu muncul pesawat terbang yang membutuhkan waktu singkat dalam perjalanannya. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Peralatan yang dibutuhkan: pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, dan yang lainnya. Langkah-langkah pembuatannya adalah siapkan peralatan. Selotip dengan rapat bagian kardus yang berpotongan dengan rapat. Buat pola pintu pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Potong garis pintu seperti pada gambar. Perhatikan pada gambar ya. Langkah-langkah ini juga ada pada buku tema 7 subtema 4 yang ada di rumah ya. Kalian bisa baca berulang kali. Nah, langkah kelima, 6 dan 7 seperti pada gambar. Kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan yaitu memotong kardus pertama, kemudian memotong kertas dan menempelkan, melipat kardus bagian belakang, membuat pola pintu mobil. Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Jika kamu menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Nah, ini berarti kita harus mencari kelilingnya. Mencari keliling dengan cara menambahkan sisi-sisinya, yaitu mulai kalau persegi panjang ada panjang dan lebar. Jadi kita tambahkan sisi panjang 20, sisi lebarnya 10, kemudian yang di sampingnya juga itu ada 4 sisi. Jadi kalian tinggal mengikuti angka-angka yang ada sudah tertera di sana. Nah, panjang berikutnya 20, kemudian lebar yang kedua yaitu sama 10 cm. Jadi hasilnya nanti ditambahkan menjadi 60 cm. Panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Jadi ini adalah cara untuk mencari keliling bangun datar. Perhatikan contoh berikutnya. Bangun datar A, B, kita cari kelilingnya. Mari kita hitung bersama ya. Yang A itu panjangnya 15 cm. Cara mencari kelilingnya, kita jumlahkan seluruh sisinya. Persegi panjang ada 4 sisi. Nah, sisinya itu sudah diisi ya. Jadi kalian tinggal menambahkan, mulai dari panjang dulu bisa 15 cm, kemudian lebarnya 8 cm, ditambah 15 ditambah 8. Ini cara yang paling sederhana untuk mengetahui keliling bangun datar. Jadi hasilnya adalah 46 cm. Berikutnya,
bangun datar segi 5. Nah, segi 5 itu semua sisinya sama, yaitu 7 cm. Jika ditambahkan menjadi 35 cm. Untuk belajar kelilingnya sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang mencermati isi teks, informasi tentang perkembangan teknologi transportasi di lingkungan setempat. Kemudian menjelaskan dan menentukan keliling bangun datar. Kemudian mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat. Dah.